Perkenalkan, nama saya Evelyn. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang saya kerjakan sebagai bagian dari kelas Causality di Pacman dengan judul Evaluating Effect of Police Presence to Crime Rate. Tingkat kriminalitas yang tinggi itu dapat menyebabkan efek negatif tidak hanya terhadap individu yang menjadi korban, tetapi juga terhadap masyarakat secara umum. Misalnya, ketika ada suatu daerah yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi, maka value dari properti di daerah tersebut juga akan menurun. Selain dari aspek finansial, tingkat kriminalitas juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dari sebuah komunitas karena akan menyebabkan rasa tidak aman ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Possible solutionnya adalah dengan kita menambahkan jumlah anggota kepolisian dengan harapan bahwa dengan penambahan jumlah anggota kepolisian tersebut, kemungkinan terjadinya kriminalitas akan menurun. Akan tetapi, kita juga perlu memperhatikan bahwa tingkat kriminalitas dapat berubah sebagai hasil dari hal-hal yang berbeda selain dari penambahan jumlah kepolisian. Oleh sebab itu, kita memerlukan metode causal inference untuk dapat mempertimbangkan aspek-aspek lainnya ini dan dapat menentukan secara lebih akurat apakah penambahan anggota kepolisian ini benar-benar efektif dalam menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk causal diagramnya, kita dapat mengasumsikan bahwa tingkat kriminalitas dan jumlah anggota kepolisian adalah hasil dari keadaan di suatu daerah dalam waktu tertentu. Jadi misalnya, jika suatu daerah sedang mengalami keadaan politik yang tidak stabil, maka kemungkinan akan lebih banyak anggota kepolisian yang diturunkan ke lapangan. Atau ketika terjadi krisis finansial, motivasi untuk melakukan kriminalitas akan juga meningkat. Di causal diagram dapat dibuat seperti ini, di mana si kehadiran anggota kepolisian ini dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas, tetapi keduanya ini juga dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, keadaan politik, ataupun demografi dari populasi. Variabel seperti keadaan ekonomi, politik, ataupun demografi populasi ini sebenarnya cukup sulit untuk dikategorikan secara kuantitatif. Oleh sebab itu, akan sulit untuk kita gunakan untuk menentukan efek dari treatment kepada outcome kita. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk membuat masalah ini lebih simpel adalah kita dapat mengasumsikan bahwa ketika kita ada di sebuah daerah yang sama dan di tahun yang sama, maka kemungkinan si demografi populasi, keadaan ekonomi, dan keadaan politik dari suatu daerah itu akan kurang lebih sama. Jadi tiga variabel tadi bisa kita ganti dengan dua variabel, yaitu year, tahun, dan region, yaitu daerah. Dan dua variabel ini yang akan mempengaruhi jumlah anggota kepolisian dan juga tingkat kriminalitas. Untuk dataset ini ada sekitar 90 daerah yang dipertimbangkan, yang dibagi menjadi 3 region yang berbeda, dan juga datanya diambil per tahun antara 1981 sampai 1987. Jadi dengan dua scatter plot ini kita dapat melihat bahwa tingkat kriminalitas itu berbeda-beda untuk setiap daerah dan pada tingkat kehadiran polisi yang berbeda-beda, dan juga ketika tahunnya berbeda antara tahun 81 sampai tahun 87 juga ada perbedaan tren dalam tingkat kriminalitasnya. Berarti hal ini sudah sesuai dengan asumsi kita di causal diagram sebelumnya, di mana sebenarnya tingkat kriminalitas dapat dipengaruhi oleh daerah, tahun, dan juga jumlah anggota kepolisian. Karena ketika kita menggunakan fixed effects itu sebenarnya kita tidak dapat mengatasi variabel yang berubah dengan waktu,
maka kita akan menggunakan two-way fixed effect, di mana kita dapat memasukkan variabel yang secara individu ataupun secara time period. Nah, caranya pertama kita akan menjadikan region dan tahun ini sebagai indeks. Kemudian setelah itu kita dapat membuat modelnya dengan si tingkat kriminalitas, jumlah polisi, entity effects ini akan menjadi dari si daerah, dan time effects adalah dari tahun. Kemudian kita fit model ini, dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini dengan parameter dari jumlah anggota kepolisian ini sebanyak 1,4, atau dapat kita definisikan dengan 1 unit peningkatan di jumlah kehadiran anggota kepolisian itu akan menghasilkan 1,4 unit peningkatan di tingkat kriminalitas. Nah, berdasarkan hasil tersebut, artinya dapat kita kesimpulkan bahwa sebenarnya bahkan setelah kita memperhitungkan variasi dalam daerah dan waktu, sepertinya penambahan anggota kepolisian sebenarnya malah meningkatkan jumlah kriminalitas dan bukan mengurangi jumlah kriminalitas. Hasil ini sepertinya counterintuitif ya, karena kita mengharapkan kemungkinan bahwa seseorang akan melakukan kriminalitas itu seharusnya menurun ketika mereka melihat bahwa jumlah kepolisian di daerah mereka itu lebih tinggi. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan investigasi yang lebih jauh. Contohnya, apakah anggota kepolisian yang lebih banyak itu sudah diturunkan di waktu dan tempat yang akurat. Jadi apakah mereka sudah ditempatkan di daerah dan waktu di mana kriminalitas paling sering terjadi. Kemudian yang kedua, apakah penambahan anggota kepolisian itu diiringi dengan training yang cukup? Apakah ada kemungkinan bahwa resources yang tersedia untuk mentraining anggota kepolisian sebenarnya tidak sanggup menghandle ketika ada penambahan load dari penambahan anggota kepolisian tersebut yang menyebabkan kualitas dari training mereka itu menurun. Demikian penjelasan saya terhadap proyek ini. Terima kasih.